Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk market cap dia udah mulai recover tuh. Apakah nanti hari ini gitu kan dia bisa sampai di area 3,9 ataupun di 4 triliun, semoga saja. Indeksnya altcoin dia juga udah naik nih ya, dia di 44, Fair and Greed Index di area 64. Oke, price Bitcoin juga udah mulai recover. Jadi kali ini di 1,39% ya, dan XRP juga naik sekitar 2,44%. Nah, di sini kalau kita lihat secara overall market ini dalam kondisi yang cukup bagus, mulai recover ya. Jadi ya bisa dikatakan market ini cukup bagus. Jadi buat teman-teman semua yang udah mulai running profit nih, silakan teman-teman bisa taking profit tipis-tipis ya. Nah, Kaspa ini udah mulai kill zero ya teman-teman ya. Dan semoga Kaspa ini bisa ya naik lagi sampai di kepala, bukan kepala ya, rentan masuk 30 besar. Amin, semoga ya. Oke, langsung saja kita di sini ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan sebenarnya bagi si XRP. Informasi yang pertama, karena ini ada dua informasi teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana ETF XRP yang disetujui itu dapat mengubah investasi kripto dan transaksi lintas batas. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi di sini dengan disetujuinya dana yang diperdagangkan di bursa ETF, Ethereum dan Bitcoin serta administrasi baru yang ramah terhadap kripto, manajemen aset seperti Grayscale itu mendorong ETF daripada XRP. Diperkenalkan pada tahun 2012, XRP adalah token asli dari XRP ya, dari Ripple. Nah, atau XRP Ledger, platform blockchain sumber terbuka milik Ripple Labs. Nah, perusahaan mengembangkan token ini untuk mengatasi inefisiensi gitu kan. Nah, kecepatan dan biaya sistem perbankan tradisional. XRP menyelesaikan transaksi dalam waktu 3 hingga 5 detik, brother. Nah, akankah ada ETF XRP? Jawaban yang lugas mungkin sekali. Nah, berkat perkembangan kripto tahun lalu ada banyak harapan untuk ETF XRP. Semakin banyak investor yang tertarik pada mata uang kripto, lembaga seperti Grayscale dan Frankie Templeton itu telah mengajukan pengajuan ETF untuk XRP ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ya, yang dimana pihak SEC juga udah mengonfirmasi bahwasanya memang mereka udah ngajuin ETF daripada si XRP. Dan kalau ini ya, SEC telah mengambil sikap positif terhadap ETF aset digital, menyetujui 11 ETF Bitcoin dan ETF Ethereum pada tahun 2024. Jadi memang banyak peluang untuk XRP ini bisa membuat all time high baru. Mungkin sampai di kisaran $5 masih sangat possible sebenarnya untuk XRP. Dan berikutnya XRP diprediksikan naik sampai 7.000% jika Amazon pakai Ripple. Ini simulasinya. Jadi ini tambah ngeri lagi ya, 7.000% brother. Nah, harga aset kripto XRP diperdagangkan atau diprediksikan itu bisa melonjak hingga 7.000% jika Amazon menggunakan jaringan Ripple sebagai sistem pembayaran. Nah, prediksi ini berasal dari analis spekulatif The Crypto Basic yang memproyeksikan harga XRP mencapai di area 51 US dollar per tokennya dalam 3 skenario yang berbeda. Nah, jadi di sini simulasi tersebut mempertimbangkan berbagai tingkat adopsi XRP di lingkungan Amazon, mulai dari transaksi internal hingga penggunaan global. Jadi simulasi skenario harga XRP dalam skenario pertama, XRP diposisikan sebagai mata uang default Amazon untuk pembelian produk pembayaran Prime dan gift card. Dengan estimasi volume transaksi tahunan Amazon sebesar 700 miliar US dollar, simulasi memperkirakan penggunaan XRP sebesar 30% saja atau setara dengan 210 miliar US dollar dengan asumsi velocity TikTok nih velocity ya sebesar 2,5
Dibutuhkan cadangan likuiditas senilai 84 miliar US dollar untuk mendukung transaksi tersebut. Skenario kedua melibatkan penggunaan XRP di Amazon Pay dan jaringan merchant eksternal. Total volume yang dihitung mencapai 650 miliar yang memerlukan cadangan 325 miliar dolar dengan velocity 2. Setelah dikalikan dengan multiplier ya spekulatif 5 kali lipat, kapitalisasi pasar XRP diproyeksikan mencapai di area 1,6 triliun dolar. Ngeri. Dengan supply 60 miliar token, harga XRP diperkirakan mencapai di area 27 US dollar per tokennya. Skenario ketiga yaitu menyimulasikan XRP sebagai infrastruktur pembayaran global, termasuk jembatan mata uang digital bank sentral CBDC, micropayment, Amazon Web Service, dan transaksi antar perangkat. Nah, volume aktivitas diperkirakan sebesar 1 triliun US dollar dengan 30% memakai XRP. Jadi multiplier adopsi global dan 8 kali lipat menghasilkan kapitalisasi pasar 2,4 triliun US dollar. Jika seluruh skenario dibangun, valuasi total XRP bisa menyentuh di 3,6 triliun dengan total supply 60 miliar token. Jadi harga XRP diperkirakan mencapai di area 51 US dollar atau setara dengan lonjakan 7.000%. Cuman gini brother ya, kita juga harus berpikir secara rasional. Market cap secara overallnya aja sektor kripto itu kan baru saat ini ya di 3, sekian triliun. Jadi ya kayak apa ya? Impossible, kayak kemungkinannya kecil lah ya bagi XRP bisa mencapai di market cap 3 triliun US dollar. Sedangkan market cap Bitcoin aja berapa? Market cap secara overallnya altcoin itu belum nyampe di 4 triliun gitu kan. Nah, tapi kita kalau untuk long termnya, jangka panjangnya ada kemungkinan XRP bisa sampai di ranah harga tersebut ya. Tapi bukan dalam waktu dekat. Mungkin nanti saat Bitcoin itu harganya di 200 atau 500 ribu US dollar, maka market cap Bitcoin itu kan akan gede banget tuh. Jadi tidak menutup kemungkinan ya market cap secara overallnya dari sektor cryptocurrency juga akan membengkak, market cap XRP juga bisa membengkak. Mungkin ya market cap ke 1 triliun masih mungkin nanti kalau Bitcoin mungkin di area 500 ribu US dollar. Tapi itu untuk jangka panjangnya. Kalau untuk jangka pendeknya teman-teman, ya kita bisa scalpingan aja ya untuk menikmatin profit seadanya, tapi udah cukup mantap jiwa. Jadi gini sistemnya, teman-teman itu siapkan aja ya kalau mau loh. Teman-teman siapkan aja sekitar 10 atau 5 SRP untuk jangka panjangnya, entah nanti untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Siapa tahu kan ini bisa menjadi tabungan untuk ya anak kita nanti gitu ya, buat sekolah atau buat kuliah. Kita nggak tahu nih harganya ke depannya bisa ke berapa, entah nanti ke 100 dolar, 1000 dolar dan seterusnya ya. Karena mekanisme deflasi dari XRP itu ada mekanisme deflasinya ya, walaupun kecil banget tapi dia udah ngebakar sekitar 18 juta token ya kalau nggak salah. Nah oke, mungkin ini dulu teman-teman ya sedikit informasi tentang XRP. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.